Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi, semangat pagi. Tetap sehat, jaga kesehatan kalian masing-masing. Istirahat teratur, makan teratur, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam penyakit, dan insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Ketemu lagi dengan Pak Subadi. Mata pelajaran matematika yang mengasyikkan dan menyenangkan. Kita nggak bosan-bosannya selalu tiap hari menghitung. Apa saja kita hitung, itu berarti kita sudah belajar matematika. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, baiklah. Materi hari ini, pagi ini adalah kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Oke, bilangan pecahan. Silakan diperhatikan di sini. Bilangan pecahan yang akan kita pelajari adalah satu, menyatakan bilangan pecahan. Yang kedua, pecahan senilai. Yang ketiga, menyederhanakan pecahan. Yang keempat, jenis-jenis pecahan. Dan yang kelima, mengubah pecahan. Dan nanti setelah itu ada contoh soal dan ada latihan soal. Ikutin bersama saya ya. Baiklah, kita serius, konsentrasi. Ya, jangan meleng ya. Perhatikan benar-benar. Bagi anak-anak yang mau jago matematika tentunya tidak meleng, tidak ditinggal kemana-mana, tapi panteng terus video pembelajaran dari Pak Subadi. Selamat belajar, mari kita perhatikan. Baiklah, yang pertama, bagaimana menyatakan bilangan pecahan? Ada beberapa gambar di situ. Ya, ada beberapa gambar. Perhatikan. Yang pertama adalah luas daerah berbayang. Itu sama dengan 1 dari 4 bagian yang sama. Nah, sehingga di situ yang diarsir dengan 1 itu. Sedangkan 1 bagian itu dibagi 4 menjadi 4 bagian kecil. Nah, setiap bagian itu nilainya adalah 1/4. Nah, jadi di situ yang diarsir nilainya adalah 1/4 bagian atau 1/4 bagian. Yang kedua adalah ada satu bagian, satu ruang, satu benda, satu bangun datar atau satu bagian itu dibagi menjadi 6. Dibagi menjadi 6. Kemudian diambil 2 sebagai arsiran. Ya, sebagai 2 diarsir. Sehingga di situ luas daerah yang berbayang atau luas daerah yang diarsir adalah 2 dari 6 bagian yang sama. 2 dari 6 bagian sama dituliskan menjadi 2/6 bagian. Nah, ya, paham ya? Tadi yang ada 1/4 bagian, yang sekarang 2/6 bagian. Tergantung berapa banyak bagian yang berapa bagian yang ada dalam bangun itu, ya. Daerah itu ada berapa? Oke. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga adalah bentuk lingkaran. Lingkaran itu dibagi menjadi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang diarsir ada 2. Berarti 2 dari 5 bagian yang sama. Ditulis menjadi pecahan 2/5 bagian. Nah, dengan demikian 1/4, 2/6, 2/5 itu dinamakan bilangan pecahan. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga ya di video pembelajaran yang disampaikan oleh ya temannya Pak Guru, ya anak muridnya Pak Guru, itu udah hebat juga ya. Tentunya kalian pun juga udah paham ya.
Nah, ini Pak Guru mengulang kembali. Seperti apa sih pecahan-pecahan itu? Baik. Nah, 1/4 dibaca. Nah, 1/4, 2/6, 2/5. Itu cara bacanya. Bilangan di atas tanda per dinamakan pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Jadi, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang per penyebut. Nah, perhatikan pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut. Pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat. Jadi pembilangnya bilangan bulat, penyebutnya bilangan bulat. Kalau digabungkan pembilang per penyebut jadi bilangan pecahan. Jadi kesimpulannya adalah bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dibaca A per B. Dengan A dan B bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Ya, lanjut. Nah, sekarang bilangan pecahan senilai. Apa pecahan senilai itu? Nah, silakan diperhatikan. Apa syarat dan dua pecahan dikatakan senilai? Pecahan-pecahan senilai berikut 1/2 sama dengan 2/4. Apa artinya? Menggunakan perkalian silang 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Ya, saya ulang. Menggunakan perkalian silang 1 kali 4, 1 di atas, 4-nya yang pecahan yang kedua, yang di bawah. Kemudian penyebut dikalikan pembilang. Jadi pembilang kali penyebut sama dengan penyebut kali pembilang. 1 kali 4 sama dengan kali 2. Sama dengan 4 sama dengan 4, ya. Itu namanya bernilai benar. 1/3 sama dengan 2/6. Itu artinya pembilang kali penyebut 1 kali 6 sama dengan penyebut kali pembilang 3 kali 2. Berarti 6 sama dengan 6. Itu berarti bernilai benar. Kesimpulannya pecahan A per B sama dengan C per D. Artinya A kali D sama dengan B kali C. Di mana B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, ya. Paham? Paham enggak? Terlalu cepat enggak Pak Guru? Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya. Baik, kita lanjutkan bagaimana cara memperoleh pecahan senilai. Perhatikan cara memperoleh pecahan-pecahan senilai berikut. 1/2 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 2. Nah, sama dengan berapa? 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 1/2 dan 2/4 itu senilai. Gimana caranya? Tadi sudah dikatakan di atas, dijelaskan bahwa untuk membuat perbandingan senilai atau membuat pecahan yang senilai itu dengan mengalihkan bilangan yang sama. Ya, pembilang maupun penyebut dikalikan bilangan yang sama. Kebetulan di sini kalikan 2. 1 kali 2, 2 kali 2. Kalau di atasnya 1 kali 3, ya 2 kali 3, begitu seterusnya. Ya, itu senilai. Berikutnya contohnya adalah 1/3. Senilai dari 1/3 berapa? Nah, kalikan 2 duanya. 1 kali 2 dibagi 3 kali 2 sama dengan 2/6. Oke, itu senilai. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Dan berikutnya 1/4. Senilai dengan berapa? Senilai dengan 2/8. Dari mana? 1 kali 2 per 4 kali 2. 2/8. Jadi sini pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Sekali lagi, pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Pak, kok itu kalikan 2? Kalau kalikan 5 bisa enggak? Oh, bisa. 1 kali 5 setengah 1/2 sama dengan 1 kali 5 per 2 kali 5. Berarti 1 kali 5 berapa? 5. 2 kali 5 10. Berarti 1/2 sama dengan 5/10 dong. Iya, betul. Sama juga setengah, ya. Berikutnya adalah 4/8. Kalikan 2 lagi. 4 kali 2 sama dengan 2. 8 kali 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Berarti 4/8
senilai dengan 2/4. 3/9 senilai dengan 1/3. 4/16 sama dengan atau senilai dengan 2/8. Dari mana? Yaitu dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilangnya bagi 3, penyebut bagi 3. Kalau pembilang bagi 2, penyebut juga bagi 2. Gimana cara bisa dibagi? Caranya adalah dua-duanya masing-masing bisa dibagi dengan bilangan bulat. Ya, bisa dibagi dengan bulat. Jangan sampai salah. Nanti dibagi 3, yang satu bagi 2, salah. Ya. Jadi kita bagi bilangan yang sama. Sehingga di sini kesimpulannya adalah pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama. Kalau tadi pembilang dan penyebut dikalikan bilangan yang sama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Ya, syaratnya tidak boleh 0. Ya. Berikutnya ada yang ketiga adalah menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Ya, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, di sini ya. Menyederhanakan pecahan dengan cara berikut. 4/8 yang pembilang dulu ya, dilihat yang di atas. 4/8 itu 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke, paham? Nah, berikutnya yang penyebut sekarang. Penyebut, karena tadi sama-sama bagi 2, maka di bawah pun harus bagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Maka bentuk sederhana dari 4/8 sama dengan 1/2 atau setengah. Ya, itu caranya seperti itu. Disederhanakan. Pak, kalau dibagi 4 langsung boleh nggak? Boleh. Itu nanti kalau udah oke deh, udah pinter, udah paham, udah ngerti banget gitu ya. Ini bertahap ya, bertahap. Kita yang mudah-mudah dulu. Ya, oke? Ya. Berikutnya sekarang 12/54. Bentuk sederhananya berapa? 12/54. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, kenapa bagi 3 kok nggak bagi 2? Karena penyebutnya nggak bisa bagi 2. Nah, makanya seperti itu. Kita lihat penyebutnya 54 bagi 2. Ingat, 12 bagi 2 maka penyebutnya juga 54 bagi 2. Berapa 50 bagi 2? 27. Nah, 27 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bisanya bagi berapa? Bagi 3. 6 bagi 3 bisa? Bisa di situ. 6 bagi 3 sama dengan 2. 27 bagi 3 sama dengan 9. Sehingga bentuk sederhana dari 12/54 adalah 2/9. Apa maksudnya bentuk sederhana? Artinya bentuk yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi dengan berapapun. Ya, itu bentuk sederhana. Pecahan yang terkecil. Ya. Jadi kesimpulannya dari menyederhanakan pecahan itu, kesimpulannya adalah bentuk sederhana suatu pecahan dapat dibentuk dengan membagi pembilang dan dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Oke. Nah, sekarang perhatikan pecahan bentuk sederhana 1/2, 2/3, 3/8 dan 2/9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Paham nggak? Jadi udah nggak bisa dibagi lagi kan? 4 pecahan ini nggak bisa dibagi lagi kan? Ya, nggak bisa ya. Setengah mau dibagi berapa? Ya sudah, ya setengah, udah. 2/3? Ya sudah, itu yang paling kecil. Ada yang paling kecil lagi, lebih kecil lagi? Nggak ada. 3/8? Dikecil lagi bisa nggak? Disederhanakan lagi nggak bisa? Nggak bisa. 2/9? Juga nggak bisa. Maka dari itu di situ 1/2, 2/3, 3/8 dan 2/9 ini adalah yang paling sederhana. Ya. Yang paling sederhana. Jadi, suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila
pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali satu. Karena bilangan berapapun dibagi satu ya sama dengan bilangan itu sendiri. Betul begitu? Betul? Iya, betul. Oke, berikutnya sekarang kita yang keempat. Nah, sekarang jenis-jenis pecahan. Memang ada berapa jenis, Pak, pecahan itu? Ya, di sini silakan dilihat. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri atas pecahan murni dan pecahan tidak murni. Oh begitu. Pecahan murni gimana masuknya? Nah ini ada contohnya. Pecahan murni itu 1/2, 2/3, 3/5, dan 2/9. Itu pecahan murni. Yang tidak murni? Yang tidak murni 3/2, 5/3, 9/2, dan 11/5. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Ayo, paham nggak? Coba ada keterangan tuh. Keterangannya apa dibaca tuh? Pada pecahan murni, nilai pembilang lebih kecil daripada nilai penyebut. Jadi gede penyebutnya ya. Gedean penyebutnya lebih besar dari penyebutnya itu bilangannya. Paham ya? Tapi kalau pecahan yang tidak murni, dibalik. Lebih besar pembilangnya daripada penyebutnya. Gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya pecahan tidak murni kalau disederhanakan menjadi pecahan campuran. Campuran itu maksudnya bulat dan pecahan, yaitu akan menjadi nomor 2, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu berasal dari pecahan tidak murni, ya. Pecahan dari tidak murni itu menjadi pecahan campuran, ya. Berarti kalau itu campuran pecahan itu bisa jadikan pecahan tidak murni dong? Bisa. Gimana caranya? Ya nanti dulu, sabar. Ini kita paham dulu. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang disatukan. Ya. Contohnya adalah 1/4. Ya, bacanya jangan 1/4 ya. Bacanya salah. 1/4 atau 1/4 boleh. Saya ulang, 1/4 atau 1/4 ya, bukan 1/4. Kalau 1/4 berarti ya 1/4. Tapi kalau ada angka 1 depannya maka 1/4 atau 1/4. Ada se-nya, se itu 1 ya. Oke, 2/1/3 bacanya itu ya. 2/1/3. 3/2/5. 3/2/5 dan 11/1/8. Dan banyak lagi, kalian bisa membuat sendiri nanti bilangan campuran atau pecahan campuran. Nah, 1/4 itu bagian bulatnya adalah 1, ya kan? Bagian bulatnya 1. Dan pecahan murninya adalah 1/4 yang digabung menjadi 1/4. Demikian juga 2/1/3 bulatnya adalah 2, murninya adalah 1/3. Kalau 3/2/5 ya bulatnya 3, murninya adalah 2/5. 11/1/8 bulatnya 11, pecahan murninya 1/8. Nah, pecahan campuran dinyatakan dengan bagian bulat dan pecahan murni. Kalau digabung jadi pecahan tidak murni. Nah, itu kembali lagi ke atas lagi. Namanya pecahan campuran ya. Ya, berikutnya adalah yang ketiga adalah pecahan desimal. Ada namanya desimal. Kalau ingat di SD dulu, desimal itu apa bilang desimal? Bilang desimal itu Pak yang ada koma-komanya. Iya, itu ya. Yang ada koma-komanya, ada 0, ada 1, 5, dan seterusnya. Pokoknya ada koma-komanya. Ini contohnya adalah 0,1, 1,32, 0,562. Iya, itu desimal. Apa maksudnya 0,1? 0,1 dibacanya ya 0,1. 0,1, 1,32
atau 1,32 boleh. Ya. Itu bacanya. Oke. Sekarang yang keempat adalah persen. Ya, persen. Persen itu per 100. Per 100 itu lambangnya adalah 0/0, ya. 0/0 itu persen namanya. Itu lambangnya. Nah, contohnya adalah 10% sama dengan berapa? 10 per 100. 15% artinya apa? 15 per 100. Dan 80% artinya apa? 80 per 100. Keterangannya apa? 10% dibaca 10%. 15% dibaca 15%. Jadi ada seperti itu. Oke. Bentar. Ini kembali ke dulu. Lanjut, yaitu tentang masih bilangan pecahan. Jadi sampai 4 ya. Yaitu yang kelima. Yang kelima adalah per mil. Per mil itu yaitu per 1000. Per mil itu artinya per 1000. Ya. Per 1000. Tandanya adalah 0/00. Ya. Tulisnya 0/00. 10 0/00 atau 10 per mil artinya adalah 10 per 1000. Ya, sudah dibesarkan. 10 per mil artinya 10 per 1000. 15 per mil artinya 15 per 1000. 80 per mil artinya 80 per 1000. Kalau tulisan 10 0/00 itu bacanya adalah 10 per mil. 15 0/00 dibaca 15 per mil, ya. Oke, paham? Sekarang yang kelima, sekarang mengubah pecahan. Diubah bagaimana ini, Pak? Yang pertama, A. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran desimal, persen, dan per mil. Contohnya adalah 9/2. Contoh 1. Pecahan biasa tuh. Pecahan biasa. Termasuk apa tuh 9/2? Ayo, ingat gak tadi yang sudah jelasin? Ayo, pecahan apa namanya? Pecahan biasa. Iya, betul. Pecahan biasa. Tapi termasuk apa tuh? Murni nggak? Iya, itu karena pembilangnya lebih besar, maka itu dikatakan pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu kalau dijadikan menjadi pecahan campuran. Oke ya. Ya, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Ya, itu ada yang ngantuk tuh ya. Ngantuk, cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu. Oke. Udah? Biar melek lagi. Kalau enggak ngopi juga boleh ya, atau makanan ringan juga boleh, itu ngemil ya, sambil ngemil sambil merhatiin Pak Guru ya. Oke, baik. Pecahan biasa jadikan di situ pecahan campuran menjadi 9/2. 9/2 itu kan yang bisa dibagi 2 itu angka yang genap. Nah, cari angka yang genap yang bisa bagi 2 di bawah 9. Berapa? 8 bagi 2 bisa kan? Ya bisa. Berarti 8 tambah 1 berapa? 9. Nah, cara lain menulis 9 adalah 8 plus 1 dibagi 2. Ya, 8 plus 1 bagi 2. Sekarang dipecah. Sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2 ditambah 1 per 2. Saya ulang, 8 per 2 ditambah 1 per 2. Sama enggak? Ini sama. Oke, nah sekarang 8 bagi 2 berapa? 4. Ya kan? Ditambah 1/2 menjadi 4 1/2 atau 4,5. Jadi artinya 9/2 itu sama dengan kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 4,5 atau 4 1/2. Bagaimana dengan desimal?
Itu ada 2 cara disebutkan di sini ya. Ya, Pak Guru sebutkan 2 cara. Cara pertama 9 bagi 2. 9 bagi 2 sama dengan 4. 4 dari mana? 4 dari 8. Kita ambil 8 itu di bawah 9 yang bisa dibagi 2. Ya kan? 8 bagi 2 sama dengan 4. Ya. Oke. Paham ya? Nah, 8 tadi di bawahnya ditulis di bawahnya angka 9. Sekarang 9 kurang 8 berapa? 1. Nah, 1 bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. 1 bagi 2 itu enggak bisa. Ya. Supaya bisa diapain? Tambahin angka 0 jadi 10 kan? Tapi saat kalian menambahkan 0, maka di samping angka 4, di samping angka 4, di kanannya angka 4 kamu tambah tanda koma ya. Kamu tambah tanda koma. Coba paham enggak? Ditambah tanda koma. Nah, setelah sudah tanda koma baru 10 yang di bawah itu 10 bagi 2 berapa? 5. Ya kan? 5. Jadi 4,5. Nah, kita turunkan lagi 5 yang hasil tadi, 5 yang dalam di atas itu, 5 kali 2 berapa? 10. 10 ditulis di bawahnya angka 10. Ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Tulis di bawahnya angka 10. Nah, terus dikurangi 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kalau sudah hasil 0 berarti hasilnya di atas adalah itu selesai 4,5. 4,5 kan desimal tuh. Ya kan? Nah, kalau campurannya berapa? Ya 4,5. Nah, di sampingnya. Jadi sama kan? 4,5 dengan 4,5. Itu cara 1. Nah, cara 2, 9 per 2 kali 5 per 5. Kenapa dikali seperti itu? Kita mencari penyebutnya 10. Penyebutnya 100. Penyebutnya 1000. Begitu. Jadi bagaimana penyebutnya berubah menjadi 10, 100 atau 1000. Yang terdekat. Ya, yang terdekat yang bisa dikalikan. Itu mencari 5 per 5 dari mana, Pak? Nah, 2 kali berapa sama dengan 10? Sama dengan kali 5 kan? Dan ingat, untuk perkalian itu harus pembilang penyebutnya sama dikalikannya ya. 9 per 2 kali 5 per 5. 2 kali 5 10. Jadi dari bawah ngitungnya. 2 kali 5 sama dengan 10. Baru 9 kali 5 sama dengan 45. Nah, kalau 45 per 10 atau 45 bagi 10 berapa? Nolnya berapa? 1 kan? Berarti 4,5. Jadi kita kasih koma di belakang 4 atau di depan 5. Ngitungnya di belakang. 5 itu 1 ya, 1 kan, 1 angka kan? Karena 01 berarti 1 angka 5 terus depannya baru dikasih koma. Jadi hasilnya 4,5. 1 angka di belakang koma. Itu kalau desimal. Paham enggak? Ya, nanti kalau enggak paham nanti enggak apa-apa di setel lagi. Kan ini video. Ya, video bisa kamu pelajari terus, dibuka-buka terus supaya nanti pas ulangan bisa dapat nilai 100 ya, gitu ya. Ingat minggu depan kan sudah PTS ya. PTS ya. Nah, minggu ini sudah ulangan ya. Oke, baik, berikutnya bagaimana dijadikan persen, mengubah pecahan biasa menjadi persen. 9 per 2 persen tadi bagaimana rumusnya apa? 0 per 0 berarti 100%, berarti 100 0 per 0 ya. 9 per 2 kali 100%. 9 per 2 sama dengan 9 per 2 kali 100%. Berapa? Gimana caranya? Caranya adalah coba 2 dicoret 100 dicoret. Artinya 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti menjadi 9 per 1. 100 bagi 2 berapa? 50. Berarti tinggal 50% kan? Ya betul? Betul enggak? Dari mana? Karena ada pembagian silang tuh. 2 bagi 2 berarti 100 bagi 2. Gitu ya, dicoret. Jadi 9 per 1 kali 50%. 9 kali 5 45. Karena 9 kali 50 maka 450
450%. Loh, satunya mana? Satunya mah nggak udah dianggap itu ya, berarti kan hilang. Bilangan berapapun per satu pasti ya bilangan itu sendiri. Itu persen ya. Nah, kalau jadikan per mil gimana? Jadikan per mil ya 1000 per mil. Kalau 100, kalau persen 100%. Kalau per mil berarti 1000 per mil. 9 per 2 kali 1000 per mil. Nah, dibagi lagi kayak tadi. 2 bagi 2 berapa? Dicoret aja 2, 1000-nya bagi 2. Berarti 1 di sini 500. Nah, 9 kali 500 berapa? 4.500 per mil ya. Saya ulang, 4.500 per mil. Itu contoh yang pertama. Ya. Ini oke. Ada gangguan teknis. Oke, silakan lanjut lagi, yaitu tentang yang kedua. Yang kedua adalah (17 per 4). Nah, 17 per 4. Apa artinya 17 per 4? Di situ mau dirubah menjadi pecahan campuran. Ingat, pecahan campuran itu adalah pecahan yang tidak murni. Ya, asalnya dari pecahan tidak murni, pecahan biasa yang tidak murni. Kenapa tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, 17 per 4. 17 per 4. Seperti tadi, cari bilangan genap yang bisa dibagi 4. Berapa? 16, Pak. 16 tambah 1 sama dengan 17. Jadi 16 plus 1 dibagi 4. 16 bagi 3 kemudian dipecah menjadi 16 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 16 per bagi 4 sama dengan 4 tambah 1 per 4 menjadi 4. 1 per 4 itu pecahan campurannya. Paham? Nah, kemudian desimalnya dengan menggunakan cara seperti ini. Yang cara pertama, dua cara ya. Cara pertama adalah dibagi menggunakan tanda porokapit ya. 17 bagi 4 yang bisa dibagi adalah 16. Maka 16 bagi 4 sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Kemudian dikurangi 17 kurangi 16 sama dengan 1. 1 bagi 4 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa tambah langsung 4-nya koma. 4 koma. Nunggu aja berapa. Koma. Nah, kenapa di koma? Karena memang nggak bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi gimana caranya? Turunkan angka 0 atau tambahin angka 0. Jadi 10 kan? 10 bagi 4 bisa nggak? Bisa, tapi masih sisa. Kan gitu ya. 10 bagi 4 adalah 2. 2 kali 4, 8. 8-nya di mana? Taruh di angka 10, di bawah angka 10. Dikurangi lagi 10 kurangi 8 sama dengan 2. 2 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Tambah 0. Pak, tambah koma lagi? Nggak usah, karena komanya udah di depan tadi ya. Komanya udah di depan, jadi 2. 8 bagi 20. 20 bagi 4, 5 kan? 5 kali 4, 20. Di mana nolnya? Di bawah angka 20. Sehingga 20 kurangi 20 sama dengan 0. Berarti kalau sudah sama terakhir 0 itu jawabannya berarti yang di atas menjadi 4,25. Itu desimal. Jadi 17 per 4 itu bisa sama dengan 41 per 4, 4,25. Kemudian cara 2 adalah dikalikan angka yang sama. Tadi Pak Guru sudah jelasin. Patokannya adalah penyebutnya. Penyebutnya dikalikan bilangan berapa saja yang hasilnya adalah 10, 100 atau 1000. 10, 100 atau 1000. Nah, di sini kalau 4 kali berapa sama dengan 10 ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau sama dengan 100 ada. Berapa? 25. 4 kali 25 itu 100. Nah, kalau di bawah kali 25 maka di atasnya 25. Berarti dikalikannya 25 per 25. Sehingga 17 kali 25 per 4 kali 25. 4 kali 25 berapa? 100. 17 kali 25, 425. Kalau 425 dibagi dari 100, ya dari belakang.
52,4. Ya, dari belakang ya. 52. Berarti kenapa dua angka? Karena 100 itu nolnya ada 2. Kalau 10 nolnya 1. Cukup. Ya, gitu caranya ya. 4,25. Sekarang bagaimana dijadikan persen? Ya, persen itu kan tadi sekali lagi kalau menjadikan persen dikalikan 100%. Sehingga 17/4 kali 100%. Coba bisa dicoret aja. 4 coret, 100-nya coret. Jadi 4-nya di 1, 100-nya jadi 25. 17 kali 25, 425%. Per mil. Kalau per mil tadi 1000 per mil kan gitu ya. 17/4 kali 1000 per mil. 4 coret 1, kemudian 1000-nya jadi 250. 17 kali 250 4250 per mil ya. 4200 per mil. Apakah masih ada? Nah, masih ada. Nah, pada pembagian cara bersusun, jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebut berupa bilang desimal berulang, hasil pembagian tersebut dapat dibulatkan. Adapun aturan pembulatan dengan desimal sebagai berikut. Nah, perhatikan nih, penting nih. Jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, angka di depan angka maksudnya angka di depan angka yang akan dibulatkan bertambah 1. Ya. Jadi mulai dari 5, 6, 7, 8, 9. Itu berarti berubah jadi angka 1. Dan angka di belakang angka yang akan dibulatkan dihilangkan. Ya. Jadi pembulatan namanya. Ya, contoh. Bulatkan 0,5367 ke seratusan terdekat. Per seratusan terdekat itu berarti apa? 2 angka di belakang koma per 100. 2 angka di belakang koma. Nah, 0,5367. Nah, 7 dibulatkan jadi berapa? 1. 1 ditambahkan berarti menjadi 0,537. Karena dari perseratusan maka 2 angka. 2 angka. Nah, 7 dibulatkan jadi berapa? 1. 1 tambahkan siapa? Tambahkan ketiga. Sehingga menjadi 0,54. Jadi kalau dibulatkan 2 angka berarti angka yang dibulatkan adalah 6. 6 itu lebih dari 5 atau 7 lebih dari 5, maka angka di depan 6 yaitu 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Angka 7 di belakang 6 ya dihilangkan. Ya, dihilangkan. Walaupun dibulatkan pun juga masuk ke ini. Jadi akan menjadikan 1 juga. 1 tambah 3 jadi 4. Oke. Nah, nilai tempat desimal 0,5367, angka 5 yang pertama memiliki nilai tempat persepuluhan. Kenapa? Di belakang di belakang koma 1 angka itu persepuluhan. Angka 3 memiliki nilai tempat perseratusan. 2 angka di belakang koma per 100. 3 angka di belakang koma per 1000. 4 angka di belakang koma per 10.000. Begitu ya. Jadi 5 itu per sepuluhan, 3 per seratusan, 6 per seribuan, 7 per 10.000-an ya. Paham? Ya, nanti kalau belum paham juga bisa di setel lagi, diputar lagi gitu ya. Ya. Yang kedua, jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, maka angka depan angka yang akan dibulatkan tidak berubah. Dan angka di belakang angka yang akan dibulatkan dihilangkan. Ya. Bulatkan 0,761432 ke per seribuan. Per seribuan ini berapa angka di belakang koma? 3 ya. 3 angka di belakang koma sehingga menjadi 0,761432 sama dengan 2 hilang, 3 hilang, 4 hilang. Jadi tinggal 0,761. Kenapa hilang semua, Pak? 432. Ya kan di bawah 5 ya. Di bawah 5. Kalau di bawah 5 itu kan hilang semua. Ya kan? Paham enggak? Ayo. Ngantuk ya. Ayo. Iya, Pak. Kelamaan. Ya udah, sebentar lagi. Ya, sabar ya. Oke.
Gak apa-apa, yang penting kalau paham, ngerti ya. Tuh, ini Pak Guru lagi di depan kamu itu ya. Di depan kamu, lihat ya, lihat Pak Guru jelasin. Volumenya digedein supaya kamu paham ya. Volume gedein ya, volumenya dibesarkan. Angka yang dibulatkan 4. Ya gitu ya. Karena 4 kurang dari 5 maka angka 4 itu tidak berubah, yaitu 1, tidak berubah. Angka 432 di belakang 1 dihilangkan ya. Oke, paham ya? Oke, paham. Mudah-mudahan paham. Oke, yang B. Mengubah campuran menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2/3/4. Jadi dibalik. Caranya gimana? Ada cara pertama adalah 2/3/4 sama dengan 2 bilangan bulatnya plus 3/4. Ya, plus 3/4. Nah, kalian lihat bahwa di situ kalau penyebutnya kan 4 tuh, ya kan? Kita cari berapa hasilnya atau pecahan biasa berapa yang hasilnya 2 dan memiliki penyebut 4. Nah, di situ menjadi ditulis 2 itu hasil dari 8/4. 8/4 kan 2 kan? 8 bagi 4 2 kan? Kenapa harus per 4? Karena penyebut yang lain adalah 4. Kita samakan. Kalau 5 ya ke 5. Kalau 7 ya 7. Kalau 2 ya 2. Jadi begitu. Penyebutnya harus sama. Jadi kita membuat atau mengubah bilangan bulat menjadi pecahan biasa itu caranya seperti itu. Untuk apa? Untuk memudahkan menghitung, karena di sini pecahan campuran menjadi pecahan biasa, perintahnya begitu. Ya. Itu cara satu. Sehingga di situ 8 tambah 3 sama dengan 11. Jadi 11/4. Cara 2 apa? Cara 2 gimana? Cara 2 itu ada perkalian ke samping kiri dan penjumlahan ke atas. Itu lebih mudah juga sih, ya. Tidak bertele-tele, itu lebih mudah, langsung aja bisa ketahuan gitu. 4 kali 2 berapa? 8. 8 tambah 3 berapa? 11. 11 berapa? 11/4. Selesai deh. Ya kan? Bener nggak? Nah, iya. Terserah. Mau yang mana? Mau yang lebih mudah yang mana? Kalian boleh pilih, terserah. Ya. Lebih mudah yang cara 1 boleh, cara 2 juga boleh. Ya. Saya ulang, yang cara 2 ada 2/3/4. Kalau jadikan pecahan biasa menjadi 4 kali 2 ditambah 3. Jadi ke kiri dikalikan dengan bilangan bulat, kemudian ke atasnya ditambah. Jadi sehingga 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11, 11/4. Paham? Kita contoh kedua 3/2/5 kayak tadi. 3/2/5. 3-nya dipisah ditambah 2/5. 2/5. Nah, kita berarti per 5. Bilangan berapa? Pembilangnya berapa jika dibagi 5 sama dengan 3? 15. 15 bagi 5 berapa? 3. Nah, gitu ya, paham ya? Baru 3. 15 tambah 2, 17. 17 per 5. Itu jadi pecahan biasanya ya. Cara 1 seperti itu. Cara 2-nya ya kayak tadi. Perkalian samping tambah ke atas. Saya ulang. Ke samping dikali, ke atas ditambah. 5 kali 3, 15. 15 tambah 2, 17. 17 per berapa? Per 5. Selesai deh. Nah, lebih mudah kan? Nah, yang C adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya adalah 0,25. Itu artinya 25/100. Loh, kok per 100 dari mana tahu? Ya, tadi dari awal sudah Pak Guru jelasin ya. Kalau di belakang koma itu adalah 1 angka per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka per 1000. Kalau di belakang koma ada 4 angka per 10.000. Maka itu 0,25 sama dengan 25/100. Oke. Disederhanakan gimana menyederhanakan 25/100? Nah, tadi sudah dijelaskan, bagilah dengan bilangan yang sama.
Pembilang bagi berapa, penyebut bagi berapa. Ingat, berapanya itu harus sama. Ya, berapanya harus sama. Di sini menjadi 25 bagi 25, 100 bagi 25. 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25, 4. Berarti kalau begitu 25, 0,25, 25 plus 100 sama dengan juga 1/4. Mudah kan? Mudah. Jadi desimal 0,25 itu artinya sama dengan pecahan biasanya adalah 1/4. Berikutnya contoh kedua 2,6. 2,6. Ingat, kok 26/10? Ya, tadi udah jelasin. Bila ada satu angka di belakang koma maka per 10. Terus duanya yang menjadi puluhan. Kan gitu ya. 20 tambah 6 berapa? 26. 26/100. Artinya 26/10 ya. 26/10. Artinya 26/10 itu disederhanakan menjadi, nah, bagi angka yang sama, bagi 2. 26 bagi 2, 13. 10 bagi 2, 5. Berarti 2, 3/5. 2, 3/5 itu pecahan. Kalau pecahan biasanya 13/5. Kalau disederhanakan menjadi bilangan campuran ya. Pecahan campuran menjadi 2, jadi 2,6 sama dengan 2, 3/5. Itu sama. Oke. Bentar. Ini kita harus mengulang-ulang juga pelajaran-pelajaran yang lalu. Tolong video kalian dipelajari ya. Video yang sudah diberikan oleh Pak Guru. Supaya apa? Supaya kalian akan memahami pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan, sehingga nanti pada saat ada ujian, ada penilaian tengah semester, kalian sudah bisa mengerjakannya. Oke. Baik. Tadi sudah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Berikutnya adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. 5%. 5% itu artinya apa? 5/100. Ya udah selesai itu. Tapi kan nggak begitu. Ya, belum sederhana kan? Walaupun sampai sini sudah betul. 5% itu 5/100. Tapi di sini harus disederhanakan 5/100 itu. Gimana cara menyederhanakan? Kayak tadi. Silakan dibagi bilangan yang sama. 5 bagi 5 maka 100 bagi 5. 5 bagi 5 1, 100 bagi 5 20. Jadi 5% sama dengan 1/20. Itu gampang kan? 64% ya 64/100. Sederhanakan 64 bagi 4. 100 bagi 4 16/25. Jadi 64% sama dengan 16/25. Gampang ya. Tinggal contoh 3, 36% berarti 36/100. Tapi masih belum sederhana. Sederhanakan bisa bagi 4 juga. 36 bagi 4 9. 100 bagi 4 25. Jadi 36% itu artinya atau sama dengan nilainya dengan 9/25. Ya, paham ya? Gampang kok ya. Gampang, yang penting kalian serius belajarnya serius. Ya, enggak main-main tapi serius. Dan yang E, mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Contohnya yang pertama 25 per mil. Ya sudah 25/1000 kan? Selesai? Belum Pak, dibagi disederhanakan. Ya. Sederhanakan gimana sederhanakannya? Bagi bilangan yang sama, bagi 25 bagi 25. Jadi 25 bagi 25 1, 1000 bagi 25 ada 40. Jadi 25 per mil sama dengan 1/40. Contoh kedua di 135 per mil. Artinya 135/1000. Sederhanakan jadi 135 bagi berapa ini? Bagi 5 aja deh Pak. Bagi 5 berarti 27. 1000 bagi 5 200. Nah, bisa dibagi lagi enggak? Oh, enggak bisa. Jadi itu yang paling sederhana. Jadi 135 per mil sama dengan 27/100.
Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, 232 per mil sama dengan 232 per 1000. Ya, 232 per 1000. Nah, kan bisa disederhanakan lagi nih. Dibagi berapa ini supaya sederhana? Dibagi angka atau bilangan yang sama, jadi bagi 8. 232 dibagi 8 per 1000 bagi 8 sama dengan 29 per 125. Udah, nggak bisa dibagi lagi? Nggak bisa ya. Itu udah bilangan prima semua. Jadi 232 per mil sama dengan 29 per 125. Oke, paham? Paham nggak? Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang ada contoh soal nih. Pak Guru akan jelasin. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir. Ya. Doni 12 butir. Dan sisanya diambil oleh Rio. Pertanyaannya adalah berapa persen kelereng yang diambil oleh Rio? Nah, jadi kita nyari berapa Rio dulu ya. Yang diambil Rio berapa ini? Caranya dari awal. Ya, dari awal 50. Awalnya 50 per kelereng ya. 50 diambil itu berarti dikurang ya. Diambil oleh Amir, berarti Amir mengurangi 16. Jadi 50 dikurang 16. Ternyata Doni pun juga ngambil juga. Berapa? 12. Berarti kurangi lagi 12. Sisanya berapa? Sisanya 22. Ya. Benar 22 ya. 22 butir. Nah, berarti punyanya si Rio ternyata paling banyak karena sisanya. Ternyata biasanya sisa itu kan sedikit ya. Tapi ternyata sisanya banyak, lebih banyak, ada 22 butir. Cuman pertanyaannya, berapa persen? Bukan berapa butir, tapi berapa persen. Berarti kita ngitungnya dengan rumus persen tadi kan? Dikalikan berapa? Kalikan berapa? Kalikan 100%. Bagus ya. Sehingga di sini tadi sisa 22 berarti bentuknya adalah 22 butir dari 50 butir. Ditulisnya 22 per 50 bagian. Saya ulang. Sisa 22 itu per dari 50 kan? Benar. Ya, 20 itu dari 50. Makanya tulisnya adalah 22 per 50. Nah, bentuk persennya adalah 22 per 50 kali 100%. 50 coret jadi 1, 100 bagi coret bagi 2 jadi 2 ya. Dari mana itu? Ya 50 bagi 50, 100 bagi 50. Sehingga terjadilah di situ 22 kali 2 persen. 22 kali 2 berapa? 44. 44 apa? 44 persen. Jadi kelereng yang diambil oleh Rio sebanyak 44 persen. Ya, itu ya, paham ya di sini. Oke, paham? Oke, paham. Oke, baiklah, sekarang silakan latihan soal ditulis ya. Oke, ambil dulu pulpen, kertas, buku latihannya, tulis. Nanti tulis, sudah siap? Ayo ambil dulu. Kasih waktu 1 menit, nyiapin buku, tulis latihannya dan pulpen. Oke, sudah siap? Ya mudah-mudahan kalian betul semua itu ya. Ada 4 nomor atau 4 soal. Oke, sudah latihan soal. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut. Bentuk sederhana. Bentuk sederhana itu berarti bentuk yang nggak bisa dibagi lagi, dikecilkan lagi, disederhanakan nggak bisa. Ya itulah bentuk sederhana. A. 18 per 48. 18 per 48. Ya. B. 180%. 180%. Ya. C. 625 per mil. 625 per mil.
D 1,25. D 1,25. Ya, oke. Ada 4 nomor, silakan dikerjakan. Diberi waktu 10 menit, siap? 10 menit siap? Oke deh, 15 menit deh. 15 menit 4 soal. Silakan dikerjakan dengan hati-hati, dengan teliti. Ya, dengan teliti. Ingat pernya itu harus paham. Jadi nanti kalian akan dengan teliti mengerjakan pasti betul ya. Mudah-mudahan betul semua ya. Oke, setelah mengerjakan, aku tunggu 15 menit. Nanti setelah itu silakan dikirimkan ya, dikirimkan melalui Google Classroom-nya ya. Google Classroom-nya yaitu kalian jangan lupa absen dulu tadi ya, absen ya, isi daftar hadir yang sudah disiapkan Pak Guru, silakan diisi melalui Google Form ya. Google Form ini nanti juga bisa hasilnya bisa dikirimkan melalui Google Form atau Google Classroom kelas kalian. Oke, saya kira cukup sekian dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian selalu dimudahkan di dalam belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.